gue udah set kamera. Anak kerja lama banget. Padahal Kafka mau datang, dia mau pacaran. Terus gue udah tahu, gue udah ngajak dari sore dan kita udah deal bakalan bikin konten bentok. Tuh lah. Kayak kesabaran gue udah menipis. Kedengeran gak sih ada suara AC? Apapun yang terjadi, gue akan tetap nge-vlog. Kalau dia nggak jadi, bodo amat. Gue akan menghancurkan kegiatan saran dia yang sangat jarang karena dua-duanya sibuk. Piyama dari Hampers Jurnal Risa. Tadi sih gue nyuruh dia pakai piyama yang dikasih dari Hampers Jurnal Risa juga, biar maksudnya enak gitu kan, matching. Terus ini betok, terus kan piyama dong harusnya. Coba kita lihat aja dia bakalan pakai apa enggak. Oke, gue bakal nunggu biar kalian lihat orang kata Lili kayak apa. Ngeri. Udah. Tangan panjang jadi gue lipat panas. Belakangan Jakarta panas banget. Gue lagi sering pulang pergi Bandung karena latihan skate. Terus semenjak ada dirimu kan, semenjak jalur ke Bandung ditutup, gue menaati aturan dan masuk skate school di Jakarta, yang dimana itu lebih serius lagi, lebih bagus lagi. Ya sebenarnya sama bagusnya, cuman kalau masuk skate school tuh lebih tertata gitu loh kurikulumnya. Mana sih kok jadi ngomongin skate ya? Gila, udah hampir sejam. Masalahnya kalau ngomongin capek, yang capek bukan dia doang. Hari ini tuh gue tes camp. Udah gitu tadi ikut buka bareng keluarga. Dia nyusulin, terus gue pulang bareng dia karena bisa lebih cepat. Capek kali aku nunggu YouTube berdua, aktif berdua. Bro, gue keluar. Ya. Ku tak berjuta kata mati. Ya. Dan ternyata aku di sini dulu ini ya. Botak amat.
sampai selesai ya, nggak ada Kafka datang diudahin. Lo yang lama. Terima kasih. Terus nunggu apa lagi? Sumpah. Sumpah gak tersiksa banget. Kayak YouTube gue dulu. Disconnected. Udah belum apaan? Nih, udah. Sambil lihat ini kan. Ya udah lu ngomong aja. Ini udah di play belum? Belum di record. Yakin? Oh udah nih. Hai guys. Hai guys, welcome. Satu and chips, 2, 3. Fish and chips. Terus betok sekarang ngomongin apa? Keburu lumutan, gue nunggu dulu. Bentar lapor dulu. Sayang, aku sambil nunggu kamu kesini bikin konten ya sama Kila. Kabarin aku. Enggak, kalau udah selesai lo baru kesini. Nggak mau kepotong-potong. Nggak akan. Udah ayo dong. Ya lo ngomong lah, gue dari tadi udah ngomong. Belum ngomong. Ini gerak stop dulu, gerak ulangin dari awal. Mulai. 1, 2, 3. Hai guys dong. Dia YouTuber banget dong. Cepetan. 1, 2, 3. Hai all. Asik. Kita hai all aja openingnya. Ya udah hai guys. Udah biasa. Hi girls. Asik. Soalnya yang cowok nonton. Hai all, kembali lagi dengan aku si Cat. Hah? Cat? Makanya cari topik dulu. Kan tadi udah bikin question box di Instagram masing-masing. Mendingan lo cek biar berguna dikit gitu. Opening dulu dong yang bener. Gue gak pernah opening kalau bikin YouTube. Semoga kalian tetap tahu batasannya. Hai semuanya. Jadi hari ini kita akan melakukan back talk lagi. Ada aku Zara dan aku Kila. Jadi sekarang kita akan mulai. Jadi kita udah bikin question box di Instagram masing-masing. Mungkin kita akan ambil temanya dari sana, tapi kalau enggak juga ya udah. Kamu gak mau ngasih tahu ini piyamanya dari mana? Ini piyamanya, ini bukan piyama tahu. Piyama? Ini tuh kemeja, bro. Iya apa? Iya, lucu. Terus emang kalau lucu harus piyama. Pokoknya ini bajunya dari jurnal Risa Tim. Dari hampersnya mereka. Jadi lucu banget, jadi bakalan pakai ini, bakalan aku pakai mantai. Tangan panjang, Nggak celana ada. panjang. Bercanda dong. Ini orang serius banget lah, nggak bisa dia bercanda. Banyak banget tahu question itu yang masuk. Tapi jujur pertanyaan kenapa bisa putus, pasti ada pro kontra kan. Pertama, mereka udah ngerasa hubungan mereka juga
Padahal mereka nggak tahu yang kita jalanin kayak apa, nggak tahu aslinya kayak apa, cuman ngelihat dari layar. Tapi sotoy abis nggak sih? Tapi itulah netizen. Kalau gue sih sekarang udah nggak bisa ngejudge ya. Kayak mau mereka komen apapun ya udin. Karena gue udah terbiasa, ngerti gak sih sekarang kayak ya udah mau gimana. Jadi tanggapan kalian kalau dibandingin satu sama lain ini deh. Topik yang sempet hangat kemarin, yang bikin kilat kupingnya jadi gede gini. Jadi kemarin ada yang bilang, ini ngomongnya dangak banget ya, ini kamera nggak ke atasan. Gue tanya, Enggak. turunin dong bro. Udah gue set biar bagus lightingnya. Netflix aja yuk. Jadi canda, lucu. Pan tadi lo ngomong apa sih? Gimana perasaannya kalau dibandingin satu sama lain? Tanggapan kalian tentang dibandingin satu sama lain? Nggak bisa dibandingin, sama aja kayak apa ya? Kayak lo mau bandingin tisu sama gitar gitu, nggak sebanding, nggak bisa dibandingin karena beda. Ngerti nggak? Area yang jumawa itu kayak gini. Cuman gini deh, jawaban yang benernya adalah kalau gue dibanding-bandingin orang Bukan jawaban yang benar, lo nggak bisa bilang jawaban gue salah juga karena ya tapi maksudnya lo menggambarkan gua itu tisu. salah tisu. Nah itu dia, perspektif orang tuh banyak. Ada orang yang ngeliat dia tisunya, ada yang lihat gue tisunya. Kenapa? Itu bodoh banget kan bandingin tisu sama gitar, yang jelas beda lah. Ngerti nggak? Beda Dan kan? ini orang. Iya, orang juga beda-beda. Maksudnya tuh hal yang beda banget. Mereka kasih ini lah. Itu poinnya. Rem dulu bro, tadi gue udah ngegas. Kenapa lo kesinggung gitu? Nggak, karena lo ngomong tisu gitar kayak Tisu di situ. sengaja kan ada tisu di situ. Tisu gue nggak pernah berubah blockingnya dari dulu, dari kamar ini Udah gini jawabannya yang mana sekarang serius. Kalau gue berpikir orang manapun gak akan pernah ada yang terima kalau dibandingin sama siapapun. Gue dibandingin sama temen aja kayak what? Apaan sih gitu. Apalagi sama saudara sendiri yang Kalau saudara gue, serius dikit lah bro. Terus kayak saudara setanah air. udah jelas kita dari apa ya, dari penampilan aja udah beda banget. Itu poin yang gue omongin, intinya itu. Ya kita tuh beda Tapi banget. ini tuh Kita tuh beda banget. Jadi orang salah kalau mau ngebandingin. Kenapa orang salah ngebandingin kita? Karena kita beda. itu Nggak sebanding. kan ini tanggapannya, lagi nanya tanggapan masing-masing. Terserah lu mau lu ngomongin tisu sama gitar, mau gua ngomong panjang lebar penjelasannya. Nah ini ngejudge nih. Terus jadi orang come on lah, ayo. Jadi orang ayolah. Kalian di tangan gua pelang. Jadi gitu. Udah gerai, serius tuh, topiknya jangan itu bikin berantem sama Iwan. Lo yang nyari, lo yang ini. Makanya bikin Iwan, dokter lagi cari dong, usaha dikit. Intinya awalnya gue jujur aja enak, lama-lama gue biasa aja, terus lama-lama udah kebal, lama-lama kayak udah bisa chill, mungkin karena udah bertahun-tahun dibandingin gak sih? Biar ada inti jawabannya lah. Kalau gue sih selama ini dibandingin, gue selalu ngerasa kayak kalau peduli. Asli, cuman Gue bener-bener gak peduli. Kenapa? Karena ya gue yang tahu yang sebenarnya, ngerti? Dan orang-orang yang open minded itu tahu sebenarnya. Jadi kayak orang-orang yang asal nyeplos bagusan Zara, bagusan Kila, itu tuh mereka yang emang pure ngelihat satu orang aja, ngerti gak sih, yang lihat dua-duanya. iya, jadi kalau misalkan lo nggak suka gue atau nggak suka dia, ya udah simpel aja mikirnya emang bukan gue, emang lo nggak suka, jadi udah nggak usah dilihat lagi gitu. Lo tuh nyapain diri sendiri, tau nggak? Tadi kan pertanyaan dari kamu, terus sekarang pertanyaan lo. Tadi udah ini. Pause. Like pause. Kan gue yang pause juga. Pause. Jadi main game. Pause. Pause.
yang nanya, coba topiknya kisah asmara lo gimana sekarang, siapa tahu orang-orang di sini pada pengen tahu gitu. Kok jadi kayak ini ya Q&A nggak sih? Ya makanya lepas aja Udah, ngalir aja gitu loh. Ulangin deh, matiin dulu. Hai. Jadi nggak bisa hai udah berapa kali diulang-ulang. Udah lanjut aja. Ngomongin percintaan. Ini topik yang semua orang tuh penasaran tentang kita berdua karena kita berdua menghilang dengan topik itu. Menghilang dengan topik itu maksudnya? Kita udah nggak pernah update lagi soal asmara kita. Lah, kamu sering sih. Maksudnya ya nggak yang cerita atau apa ini gitu, ini itu gitu kan. Udah nggak terbuka dulu gitu. Iya. Atau mereka kehilangan jejak kita tentang asmara aku kita. sih lebih tepatnya. Ya. Kalau gue sekarang udah tuh kayak takut males. Kenapa alasan gue selama ini nggak mau yang cerita-cerita soal kisah asmara gue? Karena males ntar orang tuh bikin opini sendiri, tau gak sih? Mau gue cerita sekarang pun pasti ntar ada aja yang nyambungin. Belajar dari pengalaman ya. Iya. Ketika hubungan kita jadi konsumsi publik, orang-orang ngerasa jadi bagian dalam hubungan kita. Dan nggak enaknya tuh ketika itu berakhir, mereka ngerasa nggak bisa dong, nggak boleh dong ngerasa memiliki gitu loh. Padahal lo nggak tahu yang kita jalanin kayak apa. Seberapa tertekannya kita sama beberapa pertanyaan dari kalian yang mungkin sebenarnya menurut kalian nggak seberapa, tapi kan kita yang ngalamin, kita yang jalanin, ya nggak sih? Kalau gue sih, gue nggak mau bahas apa-apa, yang penting gue pengen kalian tahu kalau gue sekarang tuh bahagia banget dan tenang banget atas apa yang udah gue pilih sekarang, dan atas apa yang lagi gue jalanin sekarang. Gue ngerasa itu pilihan yang tepat. Gue ngerasa gue lagi tenang dan ada di pilihan yang pas aja gitu. Jadi gue nggak mau terlalu sharing juga kayak gimana sih ketemunya, gimana sih ini itu, karena biar gue aja yang tahu dan orang-orang terdekat. Bukannya nggak mau berbagi, tapi belajar dari pengalaman. Lebih tepatnya bukannya nggak mau berbagi, tapi lo bakal nyeritain secukupnya aja. Secukupnya. Lobet lagi, baterai kamu di mana? Gak tahu kamera ini di mana. Ada nih. Bisa. Coba cek dulu baterainya ada. Ini. Maksudnya cek dulu ada nggak, ada anda. Oh iya bener. Reward. Baterainya sih kayaknya ada. Ganti baterai dulu. Ya karena bahkan ngasih tau secukupnya aja gitu. Kedepannya bakal gitu. Yap. Ya sama sih. Sama. Karena kemarin itu hubungan pertama kita setelah kita keluar dari idol group yang tidak membolehkan pacaran kan. Ya. Karena aku nggak tahu kayak apa, jadi ya udah aku nge-share aja apa yang bikin aku senang, share cerita, bikin vlog dan lain-lain. Tapi ya sama kayak dia mungkin bisa dibilang kapok ya. Karena gue nggak mau banget yang sekarang itu jadi terganggu, maksudnya kan banyak itu ngaruh banget sama hubungan. Bahkan dari yang udah banyak omongan-omongan dari netizen yang mempengaruhi hubungan itu loh. Kayak kadang bisa berantem karena omongan orang. Ada yang ngirim apa, ada yang asumsi apa, ada yang laporin apa yang nggak seharusnya gitu loh. Yang bukan ranah mereka sebenarnya. Ya bukan sebenarnya, emang bukan ranah mereka. Ya, dan gue sampai yang sekarang itu udah. Lu mau curhat sampai kapan? Kan gue lagi ngomong. Nah, belum selesai. Belum, kan lu potong terus dari tadi. Nonton deh. Yang pasti kan gue yang jalanin nih, dan gak sebentar juga ya kalau kalian tahu. Gue tuh nggak gila, gue tuh nggak mungkin mengakhiri sesuatu tanpa alasan gitu loh. Iya nggak sih? Iya. Terus udah pernah gue jawab beberapa kali, terus sampai sekarang tuh masih gitu loh kayak di sosmed. Ini mana nyariin orangnya ke gue gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Padahal gue udah jelasin gitu gimana. Ya jadi mendingan stop di sini. Gue jawab hubungan terakhir gue udah berakhir. Sekarang gue bahagia dan sama siapapun itu. Kenapa gue nggak mau nge-up lagi, nggak mau nge-share lagi? Yaitu karena kalian juga.
ngerti sih. Mau ada pesan gitu nggak sih? Bagusnya mereka gimana? Kalau gue sih nggak ada pesan atau nggak mau ngatur kalian harusnya gimana atau gimana. Karena Bukan ngatur, lebih ke lo ngasih Iya, pesan, tahu. dia mau denger Karena apa enggak menurut terserah gue, mereka. mereka akan terus begitu yang memang gak sepemikiran sama kita, karena sebenarnya kita nggak bisa ngatur juga kan mereka maunya kita itu apa. Nggak semua orang bisa ngerti juga kan, karena mereka punya pemikiran masing-masing. Cuman kalau gue akan tetap melakukan apa yang gue lakukan sekarang, dengan gue menunjukkan sayang gue ke Kafka sekarang seperti yang kalian bisa lihat di Instagram atau di mana. Cuman sebatas itu aja, karena itu bentuk apresiasi gue ke dia. Kalau misalnya gue tuh sayang banget sama dia dan gue pengen nunjukin aja kalau gue itu sekarang bahagia loh, nggak yang share kayak gue lagi ngapain nih sama dia, gue lagi ini nih, gue lagi kesini nih, nggak yang kayak gitu lagi. Maksudnya udah cukup lah kayak gitu, karena biar kita aja yang nikmatin gitu. Kalau lo gak mau ngomong karena menurut lo itu pilihan mereka ya. Kalau gue juga akan tetap ngomong, tapi balik lagi pilihan kalian mau dengerin, syukur, enggak syukur. Pesan gue sih ya, suka boleh tapi jangan fanatik, karena kadang kalau udah fanatik banget itu bikin akal sehat lo ketutup kadang. Jadi semoga kalian tahu batasannya. Kalau mau nanya ke orang, kalau mau ngomong ke orang, coba dipikir lagi, kira-kira ini menyinggung dia nggak, kira-kira ini apa ya namanya, bring back bad memories gak ke orang itu. Kan lo nggak tahu juga ya, nggak semuanya orang itu ceritain, nggak semuanya gue ceritain. Kalian nggak tahu gue ada trauma apa enggak tentang apapun itu. Jadi mendingan jangan sotoy. Kalian mau dengerin gue, syukur. Kalau kalian nggak mau dengerin ya udah, tetap seperti itu. Tapi ya kita juga sekarang udah ngasih batasan di awal dengan nggak cerita, dengan sharing secukupnya gitu sih. Sekarang lo udah jadian ya? Ya sama. Siapa yang kenalin? I love him. Aku sayang banget sama Kafka. Thanks to Kafka tuh temennya aku dulu. Temennya gebetan kamu dulu. Oke. Gitu ya, aku kenal sama dia karena kamu. Tentang pertemanan deh sekarang. Seberapa pentingnya pertemanan itu? Pertemanan buat lo? Pertemanan penting banget buat gue, karena ya mau gue introvert atau apa, gue tetap makhluk sosial gitu. Gue tetap manusia, tetap butuh teman di enggak. Cuman gue udah nyaman sama kondisi gue yang sekarang dengan temen gue yang gak begitu banyak. Jadi kita emang beda banget soal pertemanan juga, dia yang temennya banyak. Enggak juga, sekarang gue udah enggak. Kalau gue belum bisa ngomong. Gue udah bahagia dengan teman-teman yang seadanya, nggak terlalu banyak, nggak banyak bisa dihitung jari dengan satu tangan. Temen gue ada beberapa, tapi gue bener-bener happy di umur yang sekarang dengan temen yang segini. Tapi mereka bener-bener ngerti gue, tahu batasan, terus beneran temen gitu, beneran deket, bukan yang selewat-selewat doang, bukan yang konten doang gitu. Itu sih intinya, temen gue dikit tapi gue bahagia. Dan kalau gue, menurut gue pertemanan itu penting banget, karena pertemanan itu yang ngebentuk diri kita secara nggak langsung. Jadi lingkungan tuh yang ngebentuk diri kita secara nggak langsung. Dan gue sekarang lagi di titik, kalau dulu gue, pemikiran gue adalah gue nggak bisa hidup sendiri. Gue literally nggak bisa hidup sendiri. Maksudnya sampai waktu sendiri aja tuh dulu gue nggak punya, karena gue ngerasa aduh gue harus bersosialisasi nih orangnya gitu kan. Cuman sekarang gue ngerasa kalau gue sekarang kayak bener-bener apa ya, semakin dikit temen gue semakin bersyukur. Maksudnya temen yang bener-bener temen ya gue, karena gak perlu yang seintens itu, tapi cukup mereka selalu ada ketika kita butuh dan kita selalu ada ketika mereka butuh. Dan gue bersyukur banget sekarang punya 3 sahabat gue cuma 3. Dan 3 orang ini tuh yang gak pernah menuntut gue dan gak pernah ngejudge gue. Mau gue melakukan apapun, mereka selalu apa ya, dukung. Dan kalau gue salah tuh mereka ngasih tahu tanpa takut gue tersinggung atau gimana, karena itu buat kebaikan gue juga. Dan gue udah pernah ada masa
pernah ada di masa pertemanan gue toxic banget, yang sampai akhirnya gue tuh sadar sendiri kalau anjir ini nggak sehat lagi cuy. Dan akhirnya mereka menjauh sendiri karena gue udah sadar dan gue berusaha. Gue tuh nggak yang kayak lo jauh-jauh dari gue, nggak yang gitu, tapi gue nunjukin kayak kalau misalnya kalian misalnya ngeliat sekarang aku udah nggak bareng main sama siapa, ya mungkin mereka udah sadar sendiri kalau aku itu bukan orang yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan buat nyampe ke titik itu sebenarnya gampang. Kalau lo mau ngefilter pertemanan lo, kalau lo mau ngefilter lingkungan lo jadi diri lo sendiri, bener-bener 100%. Lo nggak usah kayak menyesuaikan terlalu jauh gitu. Lo bener-bener sampai ngubah diri supaya lo bisa temenan sama siapa, supaya lo bisa bergaul sama siapa. Kalau bener-bener jadi diri sendiri, bahkan jelek-jeleknya sifat lo keluarin semua, bagus-bagusnya juga, atau kebiasaan-kebiasaan lo, dengan sendirinya tuh bakal kefilter orang yang ada di deket lo. Nggak kayak misalnya nih, contoh, misalkan gue punya teman, terus gue tuh yang bener-bener selalu maksain support dia, padahal gue sebetulnya itu di luar apa namanya, di luar kemampuan gue. Ketika gue lagi nggak bisa, ntar dia kaget karena mana nih biasanya lo bantuin gue terus, sekarang kok enggak. Nah itu gue, itu Ya, yang makanya gue ngomong itu gue. itu yang kemarin gue alamin sih. Kalau gue iya, kalau gue tuh sekarang tuh sadar ketika kelemahan lo sekalipun lo tunjukin di awal gitu. Kayak yang terjadi di dia waktu itu kan, ketika lo udah nggak sekuat dulu, ngerti nggak? Lo udah nggak punya power lagi. ketika gue lagi lemah, Iya kan, hidup naik turun ya, roller coaster. Ketika lo di bawah dan ketika lo nggak nge-support lagi temen lo, nge-support lagi temen lo, kan dia terbiasa di support nih ya, secara moral atau apapun itu. Begitu enggak, dia kayak lo katanya temen gitu. ketika gue lagi nggak bisa bantu, yang Nah, bener-bener gue juga lagi sama-sama tapi lo juga lemah salah nih. kan, di awal lo terlalu jor-joran banget ke temen gitu. Itu nggak bagus juga. Nah, jadi yang gue pelajarin adalah kesalahan gue adalah gue selalu pengen bisa literally selalu ada, pengen bisa selalu bantu semua teman-teman gue. Tapi ketika gue bener-bener lagi di bawah, kita sama-sama di bawah, jadi nggak jalan bareng-bareng, tapi yang ada malah gue ditinggalin karena dia bisa jalan sendiri. Ngerti gak sih, Tan? Karena selama ini kita jalan bareng-bareng, ketika dia lemah gue bantu, ketika kita sama-sama lemah dia maju sendiri gitu. Tapi intinya lo sadar kan, lo salah di awal, lo berlebihan di awal ya. Poinnya dalam apapun itu ya, bukan pertemanan doang, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Kayak ini sebenarnya lo kayak bucin tapi ke temen nggak sih? Jangan jadiin rasa sayang itu bikin kalian jadi bodoh gitu. Jangan gak enakan jadi orang. Susah sebenarnya ngomong kayak gini karena gak enakan tuh sifat bawaan juga. Tapi lo juga harus sayang sama diri sendiri sih. Makanya gue tuh dari dulu tuh tegas. Gue orang yang ceplos, makanya orang yang bisa ada di deket gue, yang bisa ada di lingkungan gue, teman-teman gue sekarang itu orang-orang yang bukan baperan ya, apa ya, orang yang udah tahu gitu, oh si Caca orangnya kayak gini, nggak apa-apa sih gue masuk gitu. Kalau lo nggak masuk nggak salah juga, bukan berarti kita musuh juga gitu loh, ngerti nggak sih? Iya betul. Bukan berarti musuh, tapi kayak emang dia bukan buat gue, emang dia nggak cocok jadi teman gue gitu. Iya betul. Dan kayak misalnya nih, gue tahu dia orangnya apa sih? Kalau orang ada ngomong gini, males nongkrong sama ini, julid, itu nggak salah sih. Ya dia bagus menghindari yang bukan buat dia daripada maksain berteman, maksain datang, tapi jadinya kok gini sih, terus nggak nyambung, terus ntar lo ngomongin lagi di belakang gitu, rebek banget. Ya males gue sama kayak gitu. Makanya dengan lo nunjukin sifat asli lo bakal ngefilter lingkungan lo, dan lo harus tahu mana yang lo suka, mana yang lo nggak suka, sama kayak yang tadi gue omongin. Iya. Kalau lo suka ya udah, di situ lingkungan lo, di situ tempat lo. Kalau lo nggak suka ya udah, simple, nggak usah dideketin, nggak usah dilihat, apapun itu, mau temen kayak mau konten kayak apa kayak apapun itu. Kalau itu kan lo, kalau gue sih orangnya bukan yang ngefilter kayak gue nggak nyambung sama dia, gue nggak mau main sama dia, enggak. Kalau gue tuh tetap
gue pengen punya banyak temen sebanyak-banyaknya, cuman yang gue percaya, yang untuk gue curhatin gitu, gue ada cukup ini aja deh. Karena dulu tuh gue nggak gitu. Dulu gue tuh gampang banget percaya sama orang, karena orang tuh percaya sama gue rasa oh dia percaya sama gue juga harus percaya sama dia. Nah dulu itu gue salah pikiran kayak gitu. Sekarang gue ngerasa kayak banyak temen gak apa, sekalipun gak nyambung ya udah, maksudnya kita cukup apa ya, jaga apa sih namanya, ya cukup temen main aja sesekali gitu. Jadi kayak banyak Kayaknya salah kita miss out di ini deh, pengertian temen gitu loh. Maksud gue bukan berarti yang nggak cocok bukan temen gue, nggak gitu. Tapi Kalau yang lain juga bukan berarti yang nggak cocok jadi temen gue tuh musuh, enggak. Temen deket kali ya ini maksudnya. ya tadi kan soalnya kita ngomongnya temen secara universal sih, secara general. Kalau gue Iya tadi kan lo sempat mention kayak kalau dia kan nginin temen kalau nggak suka cabut apa gitu. Maksud gue nggak gitu, gue cuman klarifikasi aja. Jadi kayak ngerti gak sih? Gitu lah. Lo ngerti kan? Ya udah, kalau lo nggak ngerti nggak usah. fokus nggak sih? Itu. Sekarang bahas apa lagi? Pertemanan. Lo suka temen yang kayak apa sih emang? Kalau gue suka temen yang, Menurut lo, gini deh, menurut lo temen yang kayak apa? kalau menurut gue, aduh gue nggak bisa nilai diri gue sendiri sih, jujur aja. Ini bukan sok-sok nggak mau gimana ya, gue nggak tahu gue temen yang kayak gimana. Cuman gue itu suka sama temen yang Nggak, paling enggak lo tau lah gambaran sifat lo tuh kayak apa. Terus yang bisa berteman sama lo tuh orang yang kayak apa gitu. gue saat ini ya. Iya, Kalau gue yang dulu orang kan beda ya. berubah-berubah. Kalau gue saat ini adalah gue orang yang akan frontal, dan gue akan siap jadi tempat sampah lo untuk teman-teman deket kan ini. Dan gue akan siap bantu lo selagi gue bisa. Cuman jangan sakit hati aja deh kalau jadi teman deket gue, karena gue kalau ngomong tuh pedes, ngerti gak sih? Kayak gue sama Ojan tuh bener-bener gak ada filter sama sekali. Mau dia lagi butuh bantuan gue atau gue lagi butuh bantuan dia, kita langsung ngomong, lo bisa bantu gue nggak sekarang? Oh bisa, lo bisa bantu gue ya? Nggak bisa, oke, yaudah gue bantu dari jauh gitu. Maksudnya yang selalu ada tuh cukup aja. Maksudnya selalu nemenin Poinnya kita. apa? Intinya? Hmm? Intinya apa? Gue tipe orang yang akan selalu berusaha selagi lo memberikan yang sama ke gue gitu loh, berarti sih. Oke. Kayak gitu. Dan gue cuman butuh temen yang bisa selalu bareng-bareng aja sih, yang gak gampang ninggalin kalau ngeliat kesalahan gue atau hal yang mungkin lo nggak suka tuh lo nggak langsung cabut, ngerti gak sih? Justru lo ngasih tau gue, bantu gue untuk jadi yang benar gitu. Karena kebanyakan dari teman saya yang dulu cabut semuanya gitu. Gitu ayam. Kalau lo Ya, pertemanan, pekerjaan, gue akan memperlihatkan kayak gue emang gini gitu. Di awal pun gue pasti udah nunjukin semuanya gitu. maksudnya gue emang gini tuh, gininya tuh apa? Jadi gini deh, intinya lo ketemu gue di sosmed sama ketemu gue di real life, gue nggak beda. Jadi kayak gue ngomongnya sering kan, gue kalau live atau di story atau di mana, ini kenapa sih si Caca marah-marah mulu, ngegas mulu, apa mulu. Ya itu perspektif kalian. Jadi orang bisa ngeliat gue orangnya galak, tapi teman gue bisa ngeliat, oh gue orangnya tegas, oh gue orangnya suka speak up hal yang buat gue nggak nyaman, oh gue orangnya suka, mungkin ada yang bisa nangkepnya, oh dia speak up karena dia nggak nyaman, oh dia marah-marah mulu, oh dia gampang kesinggung, apalah gitu-gitu. Begitupun pertemanan, gue tuh pasti ngomong apa salah kayak lo. Intinya gue nggak takut buat ngasih tahu yang jelek, atau jadi kayak kalau orang curhat nih tapi dia salah, ya gue bilang dia salah, nggak karena dia temen gue bakal belain dia. Mau dia salah bener, mau dia ribut sama orang atau apa, gue bakal dukung terus. Ya enggak, kalau dia salah ya gue akan marah sama dia, gue akan ngomong lo salah sih kayak gini-gini. Atau misalkan dia cutthroat nih, temen gue cutthroat, tapi gue sebagai teman yang baik, gue pengen ngasih tahu dia, lo kampungan banget sih kok kayak gini sih Pak.
coba lo berubah deh gini. Gue akan ngomong, mungkin orang lain bakal sakit hati, kok gue dikatain sih gini. Tapi kalau yang beneran temen gue bakalan kayak, emang iya ya. Terus dia bakalan ya nyerna omongan gue, terus ya pasti dia ngefilter lagi lah bener apa enggak. Terus ya gue nggak mungkin sampai ngomong sejahat itu sih, emang jarang. Tapi maksudnya gue tipe yang kayak gitu, gue akan ngomongin yang terjeleknya gitu dimanapun itu. Dan gue tipikal yang akan ngomong hal apapun itu yang buat jadi lu nggak ngomong, yang intinya membuat lo orang yang frontal yang kan? membuat gue resah gitu. Dan kalau gue suka temen yang cukup aja sih, intinya jujur tuh udah mencakup semuanya dengan dia. Jadi diri sendiri, jadi orang yang jujur dalam hal terkecil deh, kayak soal pertemanan, kayak lo udah OTW belum, udah padahal belum, gitu juga bikin gue risih sebenarnya. Kalau gue enggak sih, gue santai. Mungkin bedanya itu ya, kalau Kila itu orang yang frontal. Kalau misalnya temen nggak suka, misalnya lo nggak suka temen lo gini, lo akan langsung ngomong gitu kan. Kalau gue nggak suka ada temen gue gini. Mungkin rasa toleransi lo lebih tinggi dari gue gitu lo ya. Hah? Toleransi nggak? Tahu. Ya, perasaan toleransi lo lebih tinggi daripada gue. Iya. Jadi kalau gue tuh lebih ke yang ngeliat dulu nih orang gimana, tapi sambil dia melakukan itu, gue bawa muter sampai akhirnya gue kasih tau kayak sebenarnya tuh gini tau. Gue tuh lebih ke pakai cerita gitu loh kalau ngomong ke orang itu. Kalau lo kan langsung to the point. Kalau gue muter dulu nih. Iya, gue tapi untuk mencapai to the point itu gue pasti ngamatin dulu, karena gue orangnya bener-bener ngamatin banget apapun itu. Mungkin nggak dalam sekali gue lihat dia, contoh aja ini, contoh dia telat sekali, terus gue langsung ngomong, gue gak suka orang telat, terus gue cut dia dari pertemanan gue. Enggak gitu. Gue pasti ngamatin berkali-kali dia kayak gini, oh kok kayak gini, ntar gue liat lagi, oh beneran dia ini sifat dia yang bener nih kayak gini. Baru gue akan ngomong, akan tegas, nggak yang sok badai banget. Gue nggak punya teman kalau gue kayak gitu, nggak sih? Iya. Cuman kalau gue sekarang, gue sama sekali nggak takut kehilangan teman karena kalau misalnya nih orang tiba-tiba hilang dari hidup gue, berarti dia emang bukan temen gue, ngerti sih? Karena kan tadi gue baca di question box juga kebetulan ada yang ngomong, takut nggak sih kehilangan teman? Kalau ditanya takut apa enggak, ya berarti memang dia seharusnya pergi kalau dia udah sampai hilang, ngerti gak sih? Coba takut gak kehilangan teman? Takut, cuman kalau emang dia harus cabut, ya dia emang bukan buat gue. Ya udah, pasti gue bakal ubah si rasa sedih itu, rasa takut itu jadi masuk lewat logika gitu, kayak oh tapi dia orangnya kayak gini sih. Ya mungkin kecewanya ada, tapi ya udah, lebih ke gue trauma sih sama dia emang bukan buat gue gitu. Kalau gue sih ngerasa ya hidup itu adil, jadi pasti digantiin, entah kita yang semakin kuat atau ada penggantinya gitu. Dan kalau di umur 19 ya sekarang, gue udah di tahap apa ya, gue berusaha, nggak tahu sih ini bisa dilihat sebagai kelebihan atau kekurangan. Gue berusaha sebisa mungkin ngelakuin apa-apa sendiri. Mungkin ada yang bilangnya oh bagus dia independen, ada yang bilang lo nggak bisa gitu lah, lo juga butuh teman. Tapi gue berusaha ngapa-ngapain sendiri, gue berusaha happy sendiri. Gue tahu gitu kalau gue sedih harus ngapain, kalau gue bete harus ngapain, kalau gue marah harus ngapain. Terus gue cukup nyaman gitu loh sendiri, dengan pergi-pergi sendiri, ngapain sendiri. Ya kalian juga tau lah. Iya, gue berusaha tidak menggantungkan apapun itu sama orang lain, teman, orang tua. Ya mungkin emang udah umurnya gak sih? Ya mungkin. Tadi gue habis bahas sih sama Prilly tentang ini, maksudnya kayak lo orang yang bisa sendiri kan berarti. Iya. Kalau gue beda banget. Iya, di situ bedanya. Di sini bedanya kita. Dia itu bisa melakukan semuanya sendiri dengan dirinya sendiri. Mungkin sebenarnya enggak, tapi gue biasain gitu dari dulu. Ya oke. Kalau gue bukannya nggak bisa sendiri, tapi gue tuh orangnya labil banget dan bener-bener gampang banget goyang. Jadi gue butuh orang untuk nonton gue. Satu orang aja, maksudnya satu orang yang gue percaya aja. Gue cuma akan nanya. Jadi ada satu temen gue yang selalu gue tanya kalau misalnya gue memutuskan sesuatu kayak, menurut lo gimana? Dan dia selalu ngasih dua pilihan. Kalau lo gini, nanti akibatnya ini, tapi yang lo dapet ini. Kalau lo pilih ini, ntar akibatnya ini, yang lo dapet ini. Jadi gue memutuskan sendiri lagi. Gue butuh orang untuk ngejelasin itu karena gue tuh mikirnya cepet.
kenapa gue ngomong cepet, karena gue mikirin cepet langsung gue keluarin gitu loh. Itu jeleknya aku, kekuranganku, makanya aku butuh orang untuk menuntun aku gitu. Dan sekarang Kafka orangnya yang bisa selalu ada, dan ya karena aku masih butuh dibimbing sih, karena gue masih gampang goyang, banyak banget trauma di hidup gue gitu loh. Dan ya sendiri sometimes gue butuh waktu untuk sendiri dan untuk self love juga sih. Sekarang bahas self love deh. Gimana cara lo sayang sama diri lo sendiri? Dengan adanya tadi gue dengan pedenya nyampein kalau gue sanggup apa-apa sendiri, itu udah bisa dibilang gue cukup menyayangi diri gue sendiri dan gue pede dengan gue yang sekarang. Cara gue menyayangi diri gue tahu ketika gue sedih gue harus kemana, harus apa. Ketika gue lagi goyang nih, mungkin lo butuh pendapat orang atau apa. Kalau gue punya cara sendiri gitu loh, kayak mungkin aneh ya buat sebagian orang, tapi gue dapet jawaban ini dari psikolog. Jadi ketika gue lagi goyang, ketika gue lagi down atau lagi sedih, gue membiasakan diri dengan ngobrol Sama diri sendiri, sama badan gue sendiri. sama itu yang gue mau jawab. Yuk, Kafka kan psikologi banget anaknya. Iya, ntar dulu gue selesai ngomongnya. Bukan mau ngomong aja. Kayak kalau gue lagi down, gue pasti gue tahu harus apa. Diajarinnya pakai bahasa Inggris sih, cuman daripada ada yang nggak ngerti, mendingan gue pakai bahasa Indonesia aja. Ada ilmunya, kita bisa, mungkin buat sebagian orang weirdo gitu. Ada nggak sih orang yang mikir gitu? Weirdo. Yaudahlah, kata aja. Itu Mungkin buat sebagian orang ini aneh, tapi mungkin sebagian orang ada yang udah ngelakuin, ada yang bisa juga ya, atau kalian mau coba. Kalian bisa ajak ngobrol tubuh kalian, sesimpel tanya, kamu kenapa? Yang ini, yang kamu rasain itu perasaan kamu apa bukan? Itu beneran yang kamu alamin apa bukan? Dan jawabannya akan ketemu sendiri, tubuh kalian udah ditanya. Tubuh tolong kasih tahu jawabannya kayak gimana. Tolong, kalau emang di sana ya mungkin kalian udah ada jawabannya. Kalau emang di sana atau di sana jawabannya, tolong bawa saya ke sana, ke yang benar, yang mana. Dengan sendirinya ya, mungkin dengan ngomong gitu aja kalian udah bisa ngebuang si energi negatif itu. Terus kalian suges, jadi ketemu, suges sih sebenarnya, suges, terus kalian jadi ketemu jalannya sendiri, terus kayak ini yang benar. Itu sih ya mungkin aneh, tapi gue udah terbiasa dengan itu beberapa bulan ke belakang. 2021 cukup berat sih buat kita, ya nggak sih? Pertemanan dan lain-lain. Dan lain-lain tuh 2020 sih buat gue yang berat, dan semua orang ya, bukan gue doang. Kalau 2021 itu tuh proses healingnya. Menurut gue, kalau gue self love gue itu simple sih, lebih ke ngelakuin hal yang gue seneng. Sebenarnya ini sama kayak jawaban orang-orang biasa, cuman ngedengar jawaban dia ngomong sama diri sendiri itu gue selalu gue lakuin, tapi dalam hati. Kayak, anjir gue sedih ya, iya sedih, udah nangis deh, aduh kayak gue butuh nangis deh, aduh nangis dong. Sampai akhirnya setelah gue nangis tuh gue pasti langsung lega, langsung bisa happy lagi. Makanya gue tuh kadang kalau misalnya lagi di keramaian, ini salah satu kesamaan aku sama Kafka. Jadi kayak misalnya lagi di keramaian, kadang tuh gue kayak gak siap nerima banyak energi. Jadi gue yang kayak, karena aku orangnya heboh banget ya, kalau mau tuh hai semuanya, hai, tapi gak lama kayak, aduh kok jadi gelisah ya, jadi gak tenang. Tapi gak ada apa-apa, lagi gak ada apa-apa. Sampai akhirnya aku misalnya keluar dulu sebentar sendiri, bengong atau dengerin lagu, dia aja tarik nafas. Kalau enggak aku biasanya nangis sih, kadang ke kamar mandi kayak nangis aja tanpa alasan kayak gitu. Sampai aku ngerasa kayak, gue udah gak apa-apa ya, ya udah deh, ya balik lagi kayak kayak gitu. Makanya aku tuh sekarang nggak tahu kenapa jadi lebih sensitif aja setelah apa yang udah gue laluin kemarin. Jadi kayak kalau gue lebih ke apa ya poinnya adalah gue cerita sama diri sendiri dan mengeluarkan air mata. Itu cara gue mencintai diri gue, karena gue cinta rasa sedih. Itu jawaban bukan sih, gue nggak tahu sih.
Lu cerita sih jatuhnya. Ya itu cerita sih, maaf ya. Cuman lebih kayak makan makanan yang aku suka. Intinya self love sama kamu diri sendiri. ya. Oke. Itu Ini jawabannya temen gue, Miguel. Kalau dia, ini sifat baik dia yang bisa gue tiru gitu ya. Dia tuh tipe yang kalau ada maunya, nggak mau tahu gimana pun caranya harus bisa. Itu bagus sih omongan dia. Gue inget-inget dan gue lakuin. Karena ketika gue senang, badan gue happy, segala-galanya tuh kerasa lebih ringan aja gitu. Mau mikir apa-apa juga jadi gampang. Kan ngaruh banget ya, kayak kalau lagi sedih, lo lagi marah, apa-apanya tuh jadi kayak berat gitu. Jadi udah gak enak aja moodnya. Kalau udah seneng tuh ngapa-ngapain jadi gampang. Iya gak sih? benar juga sih. Buat gue enggak. Mood itu sangat berpengaruh besar di gue. Jadi gue tahu gue orangnya yang moodian banget. Makanya gue tuh selalu menjaga mood gue. Contoh kayak misalkan mau ada kegiatan, ini juga bisa nih, ini ngaruh loh ternyata. Bisa kalian coba teman-teman kalau mau ada kegiatan apapun. Buat yang suka telat makan sebelum berkegiatan itu ngaruh loh. Karena kalau lo lapar lo jadi cranky gitu, jadi rese. Kalau gue sih gitu. Nah gue tahu nih, biar mood gue terjaga, gue juga ada usahanya gitu. Dengan bangun lebih awal, makan. Kalau misalnya kegiatannya pagi banget, gue bangun lebih pagi lagi. Gue selalu sempetin makan kemanapun untuk ngejaga mood gue. Itu juga self love gak sih itu jatuhnya? Iya, self love. Gue juga orangnya mood swing parah sih. Kalau gue parah banget. Kayak misalnya sekarang gue lagi marah-marah, setelah gue diem 5 menit juga sih, 30 menit gue udah bisa yang bercanda lagi. Tapi gak lama gue nangis, gak lama gue seneng lagi, gak lama gue marah lagi, gak lama gue gelisah. Ya bisa mood swing itu. Dan ya, gue belum nemu cara kontrolnya tuh gimana. Cuman lebih ke gue ngasih tahu dari awal ke teman-teman gue. Kayak misalnya gue mau syuting nih, gue bilang, "Kak, semuanya maaf ya kalau aku nanti misalnya lagi syuting mood swing, tolong dimaklumin ya." Jadi gue ngasih ini duluan gitu loh kalau ngomongin bahas mood swing ya. Jadi orang-orang tuh udah tahu kalau misalnya gue lagi diem, gue lagi bete, tapi ntar tenang aja bakal balik lagi. Nggak lama balik sendiri. Jadi gak stabil. Lo ngejelasin tuh ke orang-orang, kalau ntar gue mood swing, sorry ya gitu. Iya, gue bilang dari awal ke kakak makeup yang emang pasti deket sama gue, ke teman-teman cast, gue ngomong, "Maaf ya aku orangnya mood swing, mungkin nanti kalau aku lagi diem itu artinya lagi bete." Karena gue tuh nggak pernah diem orangnya. Kayak misalnya lagi baru datang aja, "Hai semuanya," udah kayak gitu, yang kayak gak bisa diem. Gue tuh paling gak bisa ngeliat orang diem, karena kayak ada kan yang introvert gitu. Gue sih kayak, "Lo kenapa?" "Ah nggak apa-apa, emang gak suka rame." Oh baru gue tinggalin kalau misalnya dia ngomong gitu. Kalau misalnya kayak, "Malu, jangan malu dong," gitu. So, gue tuh orang yang gitu. Makanya kalau gue diem artinya gue lagi ada sesuatu nih, tapi gue kadang nggak tahu itu apa. Makanya diemin aja, ntar gue balik sendiri. Gitu. Mood swing itu gue. Begitu. Ada lagi yang mau dibahas? Now playing plastik rahasia. Kalau gue orangnya kayak gitu. Kalian lihat liriknya aja ya. Oke guys, segitu dulu kali ya. Jangan dong, dikit banget. Bentar izin pegang HP dulu. Kita ngayal aja yuk, mau nggak? Ngayal apaan? Lo ngeliat 7 tahun lagi lo orangnya kayak apa? Ini ngayal aja, kalau usah Apa? jawaban realistis. Lo pengennya 7 tahun lagi misalkan, oh 7 tahun lagi lo ngeliat lo lagi apa? Kayak misalkan, Pengennya 7 tahun lagi gue lagi menikmati hidup tanpa perlu takut, tanpa perlu mikirin. enggak, bukan jawaban kayak gitu yang gue mau. Ya Ini pertanyaan gue. Jawaban yang gue mau, 7 tahun lagi lo ngeliat lo lagi apa? Bukan lagi menikmati hidup. Gini deh, gue lagi jadi ibu rumah tangga, terus gue udah gak berkarir. Contoh jawaban, udah gak berkarir. Jadi lebih ke 7 tahun lagi aja gitu. Lo umur berapa berarti 7 tahun lagi? 7 tahun lagi gue umur 25. Nah, Zara di umur 25 tuh lagi apa menurut lo gitu kira-kira? Kan gue bilang ngayal, bukan jawaban realistis. Untuk saat ini aja, karena sekarang sama besok, atau sekarang sama tahun depan, atau sebulan lagi, jawaban lo juga pasti udah beda. Sekarang aja saat video ini dibuat. Gue pengen gue di umur 25 itu gue udah, Bukan udah, lagi apa? lagi
Ini lo ngayal lo, konteksnya lo bisa aja ngomong penghargaan gue udah berjaya. Dulu, sabar kali. Sabar kali, orang juga mikir dulu, sabar. Ya apa yang ada di otak lo omongin aja. Belum kebayang apa-apa. Mungkin di sini bedanya kita, gue orangnya visual banget. Apa-apa gue bayangin, terus gue seneng ngayal. Ngapain ya 25 pengennya? Pengennya lagi di rumah sendiri yang udah gue bikin sama keluarga inti. Anjay, berarti udah nikah. Pengen udah nikah. Karena gue pengen nikah muda saat ini, tapi gue gak tahu karena gue masih 18 tahun. Belum bahkan bulan depan gue baru 18 tahun. Gue sekarang mikirnya gitu karena gue ngeliat papa bahagia sekarang. Loh, mungkin karena gue orangnya visual banget, terus gue gila, terus gue suka menghayal, jadi gue bisa, atau mungkin gue nggak jaim orangnya, jadi gue bisa ngomong nih 7 tahun lagi berarti gue umur 26. Umur 26 gue udah jadi atlet skateboard. Jawaban yang gue pengen ya, contoh nih kalau mau denger, gue udah jadi atlet skateboard, terus gue punya rumah di Bali, terus gue udah nikah tapi belum punya anak. Gue maunya gue masih berkarir di dunia acting. Terus gue maunya gue udah, yang gue lihat 7 tahun lagi kulit gue udah menggelap, rambut gue segini, masih belah tengah, gue nggak akan pernah ponian. Sekarang sih ngomongnya gitu ya, tahun depan. Gue pengen punya, ya mungkin sekarang gue masih noob ya main skate, tapi 7 tahun lagi mungkin udah jago. Terus gue udah punya skate park sendiri, gue punya brand sendiri. Ya itu hayalan gue sih. oke, jadi segitu aja video kita hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Aku seneng banget akhirnya bisa ngobrol lagi sama kalian di YouTube. Maaf banget udah lama gak bikin video karena aku alhamdulillah lagi ada project yang dijalanin beberapa, jadi nggak bisa terlalu sering. Coba kabarin project terakhir apa? Boleh kali. Project terakhir yang lagi aku jalan adalah series sama syuting film. Bentar lagi jalan series lagi, jadi ada 3 yang lagi jalan gitu. Oke, bye. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Gue tuh pengen ngobrol nyantai, no rush, no pressure. Ya udahlah, biar kalian yang ikut. Gue nggak suka buru-buru dalam hal apapun. Ya udah nggak usah aja, gue nggak suka diburu-buru, gue nggak nyaman.